Pelaku penculikan MA Iwan Sumarno diketahui pernah berurusan dengan hukum atas kasus pencabulan anak di bawah umur atau pedofil pada 2014 dan baru bebas di tahun 2021 lalu. Konsultan Yayasan Lentera Anak Indonesia Reza Indragiri menyebutkan tidak semua pelaku kejahatan seksual terhadap anak disebut pedofil. Namun para pelaku pedofilia harus diwaspadai karena cenderung akan mengulangi kembali perbuatannya. Ada data yang menunjukkan bahwa di kalangan predator seksual terhadap anak, ternyata angka residivismenya tidak bisa kita pandang sebelah mata. Tidak butuh waktu lama, dalam kurun 1 tahun saja, kemungkinan terjadinya pengulangan perbuatan jahat oleh mantan narapidana itu sudah nyata, terdata lewat penelitian. Ini mempertegas fakta bahwa memang program rehabilitasi bagi narapidana itu pelik. Selain di Jakarta, kasus penculikan baru-baru ini terjadi di sejumlah daerah. Di Kendari, Sulawesi Tenggara, seorang bayi laki-laki berusia 9 bulan diculik saat sedang dalam gendongan. Menurut ayah korban, peristiwa tersebut terjadi begitu cepat. Saat dirinya menggendong bayi dengan menggunakan kain sarung, tiba-tiba datang seorang pria membawa senjata tajam jenis parang. Pria tersebut langsung merampas bayi yang tengah digendong. Bahkan pelaku sempat melukai tangan kiri sang ayah dengan menggunakan parang karena mencoba melawan. Pelaku kemudian berhasil merampas bayi dari gendongan sang ayah dan langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor. Mengetahui peristiwa tersebut, ibu korban menangis di atas motor yang hendak menuju Polsek Kendari untuk melaporkan kejadian tersebut. Tidak lama dia menyerang, itu dia rampas anak saya, itu baku lawan, hampir saya kena tangannya, hampir di pasal saya di leher, saya mundur lagi. Saya mau ambil lagi anak saya tidak baris, saya parang. Terus langsung lari, dilihat mamanya di depan dulu. Iya, itu posisinya anaknya apa? Pertama di mana? Di dalam rumah atau memang di luar? Saya gendong, biasa ada pakai kain itu. Mau jalan-jalan, nangis terus begitu. Iya. Usai menerima laporan kasus penculikan anak, petugas kepolisian dari Polresta Kendari bergerak cepat melakukan pencarian. Korban berhasil ditemukan tak sampai 24 jam. Bapak kasihan, tolong kasihan. Saya punya anak, saya sudah selamatkan anakku. Ini mama nak, mama kasihan nak, mama ini nak, kasihan ini ayo kasihan, kasihan anak. Sudah ngantuk dengan semangat ya. Kasihan anak. Korban MAM, bayi berusia 9 bulan yang menjadi korban penculikan berhasil ditemukan oleh tim Buser Polresta Kendari di tepi hutan Jalan Boulevard di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Kamis malam. Usai ditemukan, korban menjalani pemeriksaan medis oleh dokter Rumah Sakit Bayangkara Kendari. Selanjutnya, korban diserahkan kepada kedua orang tua oleh Kapolresta Kendari. Alhamdulillah, pukul 23.30 tim kami sudah menemukan yang paling utama menemukan anak yang diambil dirampas dari bapaknya. Setelah ditemukan oleh tim kami, segera langsung diarahkan untuk mengecek kondisi anak tersebut. Dari perjalanan dari penemuan di TKP sampai sini alhamdulillah sehat. Saya merasa bersyukur dan lega. Ya bagaimana kalau bahasa ini terima kasih kepada Pak Kapolres. Saya sudah terima kasih banyak. Pokoknya kalau saya tidak terhingga terima kasihnya ini kalau anak itu terima kasih mamanya iya. Jadi saya banyak terima kasih kepada Pak Kapolres ini. Alhamdulillah. Sementara itu di Cilegon, Banten, seorang anak perempuan berusia 4 tahun diduga diculik oleh kerabatnya sendiri. Korban dibawa terduga pelaku ke sebuah pusat perbelanjaan di kota Cilegon, lalu kemudian dibawa kabur. Orang tua korban kaget melihat kejadian tersebut, terlebih korban dalam kondisi sakit. Memang gimana ceritanya? Kata anak saya ini begini, Pak. Ya abang dibawa ke warung, dia minta anterin ke warung sama saya sama Dede Empit. Nah, minta ke warung tuh untuk beli es. Setelah saya tunjukin warungnya itu di situ, kata si omnya ini ngomong jangan beli di warung situ, kita beli di depan aja ke Matahari Lama sambil beli makan. Nggak taunya bukannya beli makan, malah naik angkot yang jurusan Serang turun di Ramayana Cilegon.
Berbagai upaya dilakukan keluarga agar anak tercinta dapat ditemukan dan pulang kembali ke rumah dalam keadaan baik-baik saja. Dari kasus penculikan yang baru saja pemirsa saksikan, cenderung para pelaku penculikan akan menampilkan sebaik mungkin perilakunya di hadapan masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar target nyaman dan akan leluasa jika diajak pergi bersama. Kalau dalam istilah kekinian, itu yang disebut dengan istilah grooming gitu ya. Bagaimana mereka berusaha membangun hubungan emosi yang kuat dengan orang tua, dengan orang sekeliling anak, sehingga orang-orang di sekeliling anak tidak akan merasa curiga sama sekali. Dan yang kedua, bahkan mempercayakan kehidupan sang anak pada sang penjahat itu. Begitu mereka sudah berhasil mendapatkan kepercayaan dari sang anak dan juga keluarganya, barulah kemudian mereka bisa melakukan hal-hal keji yang tentu saja dalam hal ini tidak ingin kita terima atau kita peroleh kepada anak kita dimanapun. Berdasarkan data yang dihimpun KPAI sepanjang 7 tahun terakhir, lebih dari 30 anak hilang dan menjadi korban penculikan setiap tahunnya. Kasus penculikan anak tertinggi tercatat terjadi pada 2016 sebanyak 36 kasus. Sementara hingga November 2022 terdapat 27 kasus penculikan terhadap anak yang belum berhasil terungkap. Disinilah pentingnya peran keluarga terutama orang tua untuk berperan aktif, menjaga dan melindungi buah hati dengan membangun hubungan dan komunikasi yang baik. Agar anak-anak kita tidak perlu mengandalkan cinta orang lain sehingga mereka juga tidak mudah percaya kepada orang yang baru dikenal. Memang kelihatannya sederhana. Kata kuncinya adalah komunikasi. Artinya kita memang harus terus mengupdate informasi kepada sesama anggota keluarga ataupun kepada anak kita sehingga kita tidak mudah terbujuk oleh tipu daya orang-orang di luar sana yang memang punya niat jahat. Tidak semua orang baik berniat jahat, tapi kita tetap perlu waspada. Secara umum, anak mempunyai hak asasi untuk mendapatkan perlindungan. Namun perlindungan tersebut nyatanya belum tercipta secara utuh. Hingga kini masih terjadi tindakan-tindakan kejahatan terhadap anak karena anak menjadi individu yang paling lemah dalam tataran umur dan kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu dalam permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.